Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami yang akan bahas topik menarik dan relevan terkait manfaat dan dampak new media. Saya Abel Sapanabila, NIM 214110102194, 5 KPID Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan rekan saya Husana Muslihatun, NIM 2141101021101 dari kelas 5 KPID UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selamat siang Mbak Susan. Selamat siang juga Mbak Bel. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber di podcast kali ini. Untuk para penonton, siapa yang kepo sama narasumber kita? Boleh perkenalkan diri Mbak? Baik ya, perkenalkan nama saya Husana Muslihatun. Saya merupakan mahasiswa semester 5 di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Itulah perkenalan dari narasumber kita nih buat para penonton yang kepo mau sharing-sharing terkait new media. Tonton terus video podcast kali ini. Oke baik, pertama-tama mari kita bahas terkait new media. Apa sih itu new media? Kepada Mbak Susana Muslihatun, bisakah Anda memberikan sedikit gambaran terkait new media tersebut? Untuk pengertian new media sendiri, new media merupakan sebuah teknologi yang mengacu pada platform digital seperti media sosial, internet, video online maupun aplikasi yang ada di gadget kita. Kemudian new media juga telah mengubah kita dalam mengakses informasi secara cepat dan mudah. Mungkin seperti itu Mbak Abel untuk gambaran new media. Untuk perkembangan new media sendiri itu tentunya sangat berpengaruh ya, apalagi di masyarakat Indonesia. Yang dulu mungkin masyarakat Indonesia itu kalau mau mencari informasi kan dari radio ya Mbak Abel, radio, koran, seperti itu kan. Nah sekarang itu dengan smartphone saja kita sudah bisa mengakses berbagai macam informasi, bahkan dari luar Indonesia juga gitu. Karena adanya media sosial, media internet sekarang itu memudahkan kita untuk berkomunikasi, saling mengirim pesan walaupun jaraknya jauh. Nah, internet itu merupakan perkembangan media baru yang muncul setelah adanya media cetak dan media penyiaran. Kemudian pengembangan internet di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1980-an hingga sekarang. Nah, banyak banget pengguna internet yang tidak mengenal usia, bahkan mulai dari anak-anak sampai hingga dewasa, Bahkan orang tua juga pakai ya Mbak Bel, yang tidak lepas dari media sosial sekarang. Kehidupan masyarakat saat ini mungkin bisa dikatakan tidak terlepas dari media sosial. Contohnya itu seperti saya sendiri kan. Saya sendiri juga yang hampir setiap hari mengakses media sosial untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Karena apa-apa sekarang udah apa-apa di internet ya. Apa-apa sekarang kita cari di internet. Mau akses apapun di internet, mau belanja, bahkan kita mau makan aja sekarang kita itu menggunakan new media baru. Sekarang banyak ya Mbak di aplikasi apapun itu. Kita kalau misalkan kita mager nih mau makan, karena teknologi sudah canggih ya, kita menggunakan aplikasi seperti online gitu untuk pemesan makanan. Jadi nggak usah kita pergi tuh ke warung yang mungkin jaraknya cukup jauh ya dari rumah. Nah kita bisa pesen lewat aplikasi secara online gitu. Bukan dari makanan saja, kita juga bisa berbelanja kayak tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian perkembangan media yang pesat ini juga memunculkan banyak inovasi-inovasi baru dari perusahaan media. Bisa kita lihat kemunculan portal-portal berita online yang semula hanya menggunakan konvensional seperti koran. Dulu kan kita mau mencari berita, mengetahui berita itu dari koran kan. Nah semenjak ada teknologi baru sekarang itu kita bisa dengan cepat ya hanya dari smartphone. Nah
Di Indonesia ini salah satu portal online yang cukup populer yaitu kompas.com. Kalian mesti nggak asing kan dengan kompas.com. Itu banyak berita-berita terbaru dan terupdate setiap harinya kayak gitu. Berawal dari media cetak, kini Kompas mengembangkan sayapnya dengan membuat Kompas TV dan kini mulai merambah ke new media. Nah, kalian udah nggak asing lagi, setiap kalian buka web pasti itu muncul Kompas TV kayak gitu kan. Kalau kalian pengen tahu berita nih, berita apa sih yang sedang viral, yang update gitu. Kompas TV menyediakan berita-berita terupdate setiap harinya yang bisa diakses secara mudah, dan lengkap dan mudah kalian cari kayak gitu. Nah, kemudian halayak bisa memanfaatkan Kompas TV hanya menggunakan internet. Koneksi internet yang memadai maka memudahkan sekali untuk kita mencari pemberitaan yang sedang terjadi kayak gitu, Mbak. Wah, pembahasan yang sangat menarik ya tentunya. Dari pembahasan tadi terkait new media, apa sih manfaat new media tersebut, Mbak Susan? Untuk manfaat ya, kita kan bisa merasakan sendiri ya, kita bisa mengakses informasi secara cepat dan luas dari berbagai mungkin dari berbagai belahan dunia ya, tidak hanya di Indonesia saja. Kemudian kita juga bisa berpartisipasi aktif dalam membuat konten seperti di Instagram, di YouTube maupun di podcast seperti sekarang ini, seperti itu. Seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Mbak Susan terkait manfaat new media. Jadi kan new media itu memudahkan kita untuk mencari informasi ya teman-teman. Informasi seperti apa sih yang sedang viral di media sosial, kayak artis yang sedang viral. Kita dengan mudah kan mencari di media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun Twitter. Dan memudahkan kita juga untuk berbelanja online loh, Iya, sekarang kan kita sudah jarang ya berbelanja langsung ke pasar gitu ya, lebih sering online. Dengan berbelanja online itu sangat memudahkan kita, walaupun jarak kita jauh, itu memudahkan kita untuk berbelanja gitu, untuk berbeli barang-barang yang kita inginkan seperti itu ya, seperti mungkin kita ingin membeli make up, membeli skincare maupun membeli baju-baju seperti itu. Iya, dengan aplikasi yang sudah nggak asing lagi bagi kita semua seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lagi tentunya. Adanya internet di media ini memudahkan kita untuk berkomunikasi. Misalkan kita di Indonesia, kita ingin mengirim pesan ke Amerika Serikat gitu kan. Zaman dulu itu tidak ada teknologi canggih seperti sekarang, maka membutuhkan waktu hampir 1 minggu bahkan untuk sampai pesan kita kepada Amerika Serikat. Sedangkan sekarang kita hanya membutuhkan beberapa menit saja agar pesan kita sampai ke Amerika tersebut. Ya, jadi dengan melalui email maupun situs jejaring sosial. Oke, untuk contoh dari media sendiri itu kan banyak ya. Mungkin seperti ketika Dilan ya, kalian tahu kan mesti film Dilan, Babel tahu kan ya, dulu populer sekali. Nah, semisal ya ketika Dilan rindu sama Milea, tetapi tidak bisa bertemu. Nah, dengan adanya new media, Dilan sama Milea itu tetap bisa berkomunikasi melalui video call yang ada di HP, melalui chattingan seperti itu. Dengan adanya new media, kemudian Dilan dan Milea juga bisa ya berkomunikasi lewat chattingan, video call, melalui media sosial. Jadi kan banyak banget ternyata manfaat new media tersebut. Yang tentunya kita bisa rasakan ya sehari-hari tentang adanya manfaat new media. Bahkan kita banyak merasakan manfaatnya karena sering menggunakan media sosial di kehidupan sehari-hari. Ya, masyarakat juga sekarang hampir semua itu menggunakan media ya, karena media itu sangat bermanfaat ya, apalagi di masyarakat digital sekarang itu hampir semua masyarakat menggunakan dengan adanya media gitu. Selanjutnya manfaatnya media di pendidikan seperti di ruang guru ya teman-teman. Jadi di ruang guru juga memudahkan siswa-siswi untuk belajar secara online dengan mudah dimanapun dan kapan saja.
Dan kita bisa mengakses buku secara digital maupun jurnal ya yang kita perlukan untuk mungkin ada tugas terus suruh mencari jurnal. Nah, kita bisa langsung ke jurnal secara digital begitu. Tidak perlu harus ke perpustakaan secara langsung. Sebagai media hiburan seperti untuk bermain game online, video online, media sosial maupun mendengarkan musik secara online. dan juga manfaat media baru sekarang ini kan kita bisa lihat video-video ya, video-video yang sangat lucu, menarik, sangat menghibur kayak gitu. Contohnya nih podcast ini sangat menghibur bukan, dan banyak manfaatnya. Dan juga TikTok nih, kalian pasti anak muda nggak asing sama TikTok kan, pasti udah banyak konten-konten, terus video-video yang lucu, yang menarik, yang kalian sering scroll itu. Dan kemudian dengan kalian memanfaatkan media digital, kita juga bisa menghasilkan penghasilan dari media tersebut kayak gitu. Bukan hanya kita cuma berita informasi saja, tapi kita juga bisa menghasilkan penghasilan dari video-video. Kita bisa terhibur oleh video-video yang kita lihat kayak gitu. Wah, pembahasannya sangat menarik sekali ya tentunya. Iya, betul sekali. Seperti yang sudah dijelaskan tadi terkait new media dan manfaat new media kan tidak terlepas dari dampak positif dan negatif. Apakah Mbak Susan bisa menjelaskan apa saja sih dampak new media positif dan negatif? Oke, untuk dampak positif sendiri ya, kita bisa mengakses informasi secara cepat dan mudah. Selain itu juga kita bisa berkomunikasi lewat jarak jauh dengan menggunakan media. Kita tidak perlu lagi untuk misal ke rumah saudara yang jaraknya jauh, kita bisa cukup lewat menggunakan HP seperti itu. Dan untuk dampak negatifnya, new media juga tidak terlepas dari adanya penyebaran berita palsu atau hoax ya Mbak Abel. Kemudian juga adanya mungkin keamanan privasi yang kurang dengan adanya new media. Selain itu juga kita tidak jarang ya kita bisa ketergantungan terhadap dengan adanya new media. Kita tidak terlepas dari adanya handphone selama 24 jam sehingga kita melalaikan pekerjaan yang harus kita lakukan karena terlalu fokus dengan gadget seperti itu. Contoh dari dampak negatif yang sudah dijelaskan oleh Mbak Susan kan itu tentang privacy ya Mbak. Nah, banyak sekarang itu data kita di media sosial itu banyak yang kena hacknya seperti itu. Itu dengan mudah sekali orang-orang bisa mengakses data pribadi kita secara ilegal seperti itu karena adanya keamanan privasi yang kurang seperti itu. Jadi bagaimana kita harus meningkatkan lagi keamanan privasi agar bisa melindungi data-data pribadi kita di media sosial. Sangat penting kita memahami dua poin tersebut yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian menurut Mbak Susan, bagaimana kita mengatasi dampak negatif agar tetap bisa memanfaatkan new media seperti itu? Kita bisa melakukan untuk menghindari dampak negatif ya, kita bisa mengembangkan literasi media agar kita bisa pintar dalam bermedia sosial seperti itu. Terus kita juga bisa sebelum kita membagikan informasi, kita harus mengecek informasi itu dulu apakah informasi itu benar atau salah seperti itu. Jadi kita tidak langsung menyebarkan informasi agar terhindar dari adanya penyebaran berita hoax. Selain itu juga kita harus mengatur batasan waktu dalam menggunakan media agar tidak Terima kasih kepada Mbak Susana Muslihatun yang sudah berbagi pandangan tentang new media. Karena pembahasan ini sangat penting dan sangat menarik bagi kita semua tentunya. Kepada Mbak Susan, apakah ada pesan untuk pendengar podcast ini? Oke, untuk pesannya, saya ingin berpesan kepada seluruh pendengar podcast ini agar kalian bisa menggunakan media sebagai alat yang bermanfaat, tetapi juga kita harus bertanggung jawab sebagai pengguna. Selain itu, jangan ragu untuk belajar literasi media agar kita dapat menyaring informasi secara tepat sehingga tidak mudah untuk termakan berita-berita yang belum pasti kebenarannya seperti itu. Wah, pesan yang sangat berharga tentunya kan. Terima kasih kepada Mbak Susana Muslihatun yang telah menyempatkan waktunya di podcast ini, dan terima kasih kepada penonton
setia podcast kami. Ini adalah podcast tentang manfaat dan dampak new media. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.